Poin pertama yang akan saya jelaskan adalah pengertian administrasi pendidikan. Menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, administrasi pendidikan adalah suatu proses keseluruhan kegiatan bersama dalam bidang pendidikan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan, pembiayaan, dan pelaporan menggunakan fasilitas yang tersedia untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Adapun pengertian administrasi pendidikan secara umum, yaitu usaha pengendalian rangkaian kegiatan kependidikan yang terarah untuk mencapai tujuan kependidikan oleh kelompok kerjasama dalam usaha kependidikan. Dengan demikian, administrasi pendidikan bukanlah kegiatan kependidikan, akan tetapi adalah kegiatan pengendalian rangkaian kegiatan kependidikan agar berlangsung secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Poin kedua, yaitu perbedaan administrasi dan manajemen. Perbedaan keduanya bisa dilihat dari sudut pandang fungsi dasar dan sudut pandang penerapan. Di dalam sudut pandang fungsi dasar, manajemen adalah seni menyelesaikan sesuatu melalui orang lain dengan mengarahkan upaya mereka ke arah pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Sedangkan administrasi berkaitan dengan perumusan tujuan, rencana, dan kebijakan yang luas. Manajemen adalah fungsi pelaksanaan, sedangkan administrasi adalah fungsi pengambilan keputusan. Adapun dalam sudut pandang penerapan, manajemen lebih bekerja pada masalah bisnis, di mana harus menghasilkan laba, sedangkan administrasi bisa bekerja pada aktivitas organisasi apa saja selain organisasi bisnis seperti sekolah, rumah sakit, kantor pelayanan publik, dan lainnya. Keputusan manajemen dipengaruhi oleh nilai-nilai pendapat, kepercayaan, dan keputusan manajer, sedangkan administrasi lebih dipengaruhi oleh opini publik, kebijakan pemerintah, organisasi keagamaan, adat istiadat, dan lainnya. Ya, di mana koordinasi adalah upaya yang dilakukan untuk menghindari terjadinya kesimpang siuran dalam bertindak. Dan kemudian ada communicating, yaitu komunikasi, di mana komunikasi itu merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan suatu program pendidikan. Dan kemudian ada supervision, di mana supervisionnya adalah pengawasan. Pelaksanaan program pendidikan tentu harus disertai dengan adanya pengawasan. Proses pengawasan program pendidikan itu harus dilakukan dengan teliti agar tujuan pendidikan itu bisa tercapai. Dan kemudian ada staffing, yaitu kepegawaian. Fungsi kepegawaian itu sudah berjalan mulai dari proses perencanaan dan pengorganisasian. Dan kemudian ada budgeting. Budgeting itu adalah penganggaran ya. Penganggaran di sini adalah anggaran biaya yang direncanakan dan direalisasikan untuk pencapaian tujuan administrasi
proses keseluruhan organisasi dalam upaya pencapaian hasil sesuai program yang ditetapkan dalam kaitannya untuk mencapai ruang lingkup administrasi pendidikan. Yang pertama adalah pelaksanaan dan pembinaan kurikulum, meliputi merealisasikan kurikulum sekolah, menyusun kurikulum, dan mempedomaninya dalam proses belajar mengajar. Kedua, pendirian dan perencanaan bangunan sekolah, meliputi pemilihan letak dan luas tanah yang diperlukan, jumlah kelas, dan luas ruangan yang digunakan, penggunaan fasilitas sekolah dan pemeliharaannya, serta alat-alat yang menunjang kegiatan belajar dan mengajar. Ketiga, administrasi tata laksana sekolah, meliputi struktur organisasi tata usaha, organisasi dan anggaran keuangan sekolah, permasalahan kepegawaian, permasalahan perlengkapan sekolah, dan pembukuan keuangan. Keempat, administrasi personal guru dan pegawai sekolah, meliputi organisasi guru-guru, permasalahan perlengkapan dan penempatan guru, rencana orientasi guru baru, serta pelatihan guru. Dan yang terakhir, administrasi peserta didik, meliputi perkumpulan peserta didik, permasalahan kesejahteraan peserta didik, serta bimbingan dan penyuluhan terhadap peserta didik.